Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aziza Fauzia dengan NPM 22163125006, nomor absen kedua, kelas 3A Sistem Informasi. Nah, setelah sebelumnya kita bahas bank konvensional, kali ini kita bahas bank digital. Nah, jadi berdasarkan peraturan OJK, itu disebutkan bahwa bank digital adalah bank berbadan hukum Indonesia yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha, terutama lewat saluran elektronik tanpa kantor fisik. Nah, selain kantor pusat atau menggunakan kantor fisik terbatas, bank digital adalah solusi modern yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan segala jenis transaksi perbankan tanpa harus mendatangi kantor cabang fisik. Nah, keuntungan dari bank digital ini tuh yang pertama ada kemudahan akses layanan perbankan seperti pembukaan rekening, penyetoran tabungan, bahkan pengajuan kredit yang dapat dilakukan secara digital. Nasabah hampir tidak perlu pergi ke kantor cabang fisik. Nah, keuntungan kedua itu adalah layanan keuangan yang inklusif dan efisien, tersedia 24 jam sehari. Yang ketiga ada biaya administrasi yang lebih terjangkau, yang terakhir adalah ekosistem terintegrasi yang memungkinkan kolaborasi dengan perusahaan digital lainnya. Nah, di bank digital ini juga ada bank digital syariah. Di bank digital syariah itu adalah lembaga keuangan yang beroperasi melalui saluran elektronik dengan penerapan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh. Mereka mematuhi hukum dan nilai-nilai Islam dalam semua aspek bisnisnya, termasuk prinsip-prinsip terkait riba, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum syariah dalam transaksi dan layanan yang mereka sediakan kepada nasabah. Nah, di sini saya mengambil contoh bank digital yaitu Bank Jago ya. Jadi Bank Jago ini tuh merupakan bank digital yang menawarkan beragam opsi rekening sesuai prinsip syariah dan rekening konvensional kepada nasabahnya. Mereka nggak hanya menyediakan rekening syariah, tetapi juga rekening Jago yang memberikan pilihan yang beragam sesuai dengan preferensi individu. Bank Jago menghadirkan layanan perbankan sesuai prinsip syariah melalui aplikasi Jago yang dirancang untuk memberikan pengalaman perbankan yang mudah, adaptif, dan kolaboratif. Ini merupakan langkah transformatif dari masa lalu saat bank ini dikenal sebagai Bank Artos Indonesia Tbk atau Bank Artos. Oke, selanjutnya ini ada perbedaan Jago dengan Jago Syariah. Yang pertama itu ada Jago Syariah pakai akad wadiah dan mudharabah. Nah, sesuai prinsip Syariah, Jago Syariah menggunakan akad wadiah yat damana untuk setiap kantong nabung dan kantong bayar. Sementara itu, deposito Syariah pakai akad mudharabah mutlakoh. Dengan menggunakan akad-akad yang berlandaskan prinsip Syariah, jagoan pengguna Jago Syariah dapat mengatur uang dengan lebih tenang dan amanah. Lalu perbedaan yang kedua itu adalah Jago Syariah memberikan nisbah bagi hasil. Nah, karena pakai akad wadi ayat damanah, kantong nabung, dan kantong bayar, gak menjanjikan adanya bunga seperti yang ada di Jago. Jadi lebih berkah nih nabung tanpa bunga bagi kalian ya sebagai pengguna Jago Syariah. Nah, uang yang disimpan di Bank Jago Syariah bersifat titipan dan bisa diambil sewaktu-waktu kapan saja dibutuhkan. Nah, sementara itu deposito syariah memberikan nisbah bagi hasil sesuai dengan akad mudharabah mutlakoh. Besaran nisbah bagi hasil ini sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang disetujui sebelum kalian menabung di deposito syariah. Nah, perbedaan yang terakhir nih, Jago Syariah itu nggak punya fitur kantong terkunci. Karena nggak ada sistem bunga di dalam Jago Syariah, makanya kalian sebagai pengguna Jago Syariah itu nggak bisa menemukan fitur kantong terkunci di aplikasi. Kantong terkunci hanya dapat dipakai oleh kalian sebagai pengguna Jago, karena dengan mengunci uang selama jangka waktu tertentu di kantong terkunci, kalian akan mendapatkan bunga sesuai jumlah uang yang ditabung. Oke, selanjutnya ada sistem keamanan Bank Jago. Ada 5 sistem keamanan yang ada di aplikasi Bank Jago. Yang pertama itu keamanan transaksi ganda. Nah, untuk memastikan keamanan akun kalian dan mencegah akses yang nggak diinginkan, Jago menyediakan autentikasi dua faktor yang dapat diaktifkan dengan mudah setelah mendaftar akun Jago. Kalian memiliki kontrol penuh atas transaksi yang memerlukan autentifikasi dua faktor, memungkinkan kalian menetapkan batas transaksi dan mengaktifkan lapisan keamanan ini sesuai kebutuhan. Nah, lalu keamanan yang kedua itu adalah akses cepat dengan biometrik. Nah, selain untuk meningkatkan keamanan, autentikasi
Biometrik memungkinkan akses lebih cepat dan praktis ke aplikasi Jago. Dengan mengaktifkan fitur ini, kalian nggak perlu lagi mengingat password atau PIN, sidik jari yang unik untuk setiap individu akan menjaga privasimu. Memastikan bahwa hanya kalian yang dapat mengakses aplikasi Jago pada ponsel kalian. Lalu yang ketiga ada notifikasi transaksi langsung. Nah, setiap kali terjadi transaksi di aplikasi Jago, kalian akan menerima notifikasi secara langsung. Ini termasuk notifikasi ketika ada upaya masuk ke akun kalian yang gagal. Nah, setelah menyelesaikan transfer uang atau top up, kamu juga akan diberi tahu kamu memiliki kendali atas notifikasi yang ingin kamu terima, sehingga kamu tetap dapat mengikuti informasi penting tanpa terganggu. Yang keempat adalah manajemen perangkat terhubung. Jika kalian menggunakan beberapa perangkat, kalian dapat mendaftarkan mereka ke akun Jagomu. Dengan ini, kalian dapat memantau aktivitas di setiap perangkat terdaftar. Jika ada tindakan mencurigakan, kalian dapat mengambil tindakan cepat dengan menghapus perangkat tersebut dari daftar terhubung. Nah, yang terakhir itu adalah keamanan data dengan enkripsi. Jago telah menerapkan sistem enkripsi yang kuat untuk melindungi data dan informasi pribadi. Selain perlindungan ini, kalian juga dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan saat bertransaksi online. Pastiin untuk merahasiakan PIN dan kata sandi login aplikasi Jago, serta PIN atau kata sandi ponselmu. Pilih jaringan Wi-Fi yang aman dan hindari menggunakan Wi-Fi di lokasi publik seperti mall, bandara, restoran, dan hotel. Selanjutnya, ada kekurangan aplikasi Jago. Nah, beberapa bank digital lain yang sudah menyediakan opsi pinjaman buat nasabah mereka, tapi sampai sekarang Bank Jago belum nambah fitur pinjaman dalam layanannya. Nah, ini bisa jadi bikin sebagian orang milih bank lain yang bisa kasih mereka pinjaman. Terus, sejauh ini Bank Jago belum memiliki koneksi dengan platform marketplace besar seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, dan yang sejenisnya. Terus, saat ini Bank Jago masih bergantung pada kartu fisik untuk transaksi perbankannya. Di sisi lain, beberapa bank digital lain sudah menerapkan fitur transaksi tanpa kartu atau cardless yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi menggunakan aplikasi atau perangkat seluler mereka tanpa perlu mengandalkan kartu fisik. Nah, Bank Jago saat ini belum menyediakan layanan investasi forex. Mereka fokus pada layanan perbankan konvensional dan layanan digital seperti rekening tabungan, pembayaran, dan layanan perbankan lainnya. Nah, oke, selanjutnya kita bahas fitur-fitur yang ada di Bank Jago ya. Simak videonya. Oke teman-teman, jadi ini tampilan pada beranda di aplikasi Jago Syariah. Nanti kalian akan disajikan oleh beragam fitur yang tersedia. Misalkan pembayaran QR, kantong utama, Jago Amal, transfer dan bayar, tagih uang, dan fitur lainnya. Nah, yang pertama kita bahas yang plan ahead dulu ya. Jadi, plan ahead itu apa sih? Nah, plan ahead itu adalah fitur otomatis yang disediakan oleh Bank Jago untuk memfasilitasi transaksi yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Di plan ahead ini ada dua ya, ada isi saldo kantong sama jadwalkan pembayaran. Nah, kalau yang isi saldo kantong ini tuh bikin nasabah bisa atur otomatisan pengisian dana ke kantong mereka. Jadi kalau saldo turun di bawah jumlah yang udah ditentuin, sistemnya bakal otomatis nambahin dana biar saldo tetap sesuai yang diinginkan. Jadi nggak perlu khawatir saldo habis atau turun di bawah batas yang udah ditentuin. Coba kita klik yang isi saldo kantong ya. Nah, ini juga ada pilih kantong yang teman-teman mau isi saldonya. Mau isi saldo kantong utama atau yang buat jajan. Ya, selanjutnya kita beralih ke yang jadwalkan pembayaran. Jadi, jadwalkan pembayaran ini nasabah bisa atur jadwal pembayaran yang berulang secara otomatis. Mulai dari pembayaran harian, mingguan, bulanan, sampai tahunan. Praktis banget kan? Jadi nggak perlu lagi repot-repot buat tiap kali harus bayar, udah diatur otomatis. Intinya, fitur ini tuh bener-bener ngemudahin nasabah buat atur keuangan mereka. Dari mengisi saldo kantong sampai ngatur pembayaran rutin, semuanya bisa diatur dengan mudah tanpa perlu repot tiap saat. Kita beralih ke fitur kantong, ke pembayaran QR dulu. Oke, selanjutnya ada pembayaran QR. Jadi nasabah
mereka bisa terima transaksi pembayaran dari berbagai dompet elektronik yang udah terdaftar di BI atau Bank Indonesia. Ini ngebantu para pedagang buat terima pembayaran dari berbagai sumber uang elektronik yang resmi dan sah. Jadi bayangin aja, pedagang bisa terima uang dari macam-macam dompet elektronik dengan mudah. Ini bikin transaksi jadi lebih nyaman buat semua pihak. Gimana nggak praktis kan? Jago emang bikin cara bayar jadi lebih simpel. Kita beralih ke selanjutnya. Oke, selanjutnya itu ada fitur kantong utama. Jadi kantong utama ini itu kantong yang dibentuk secara otomatis ketika pertama kali membuka akun di Jago Syariah dan menggunakan akad wadiah Yadamanah. Nah, kantong ini tuh berhubungan sama Jago ID yang memungkinkan kalian dengan mudah melakukan transfer antara rekening di Jago Syariah dan rekening di Jago. Nah, kantong utama dalam aplikasi ini juga punya beberapa opsi nih. Ada tambah uang, pindahkan uang, transfer, dan bayar. Nah, kalau yang menu tambah uang ini, pengguna memiliki pilihan untuk menambahkan uang ke kantong utama mereka. Mereka dapat memilih untuk mentransfer uang dari kantong lain yang dapat berupa Jago Syariah atau dari luar Jago Syariah. Nah, yang pertama kita bahas itu dari Jago atau Jago Syariah. Ini pengguna dapat mentransfer uang dari kantong Jago Syariah lainnya yang mereka miliki. Nanti kalian masukin aja nih nominalnya berapa, terus klik yang tambah uang. Nah, kalau yang dari luar Jago Syariah, itu kalian punya beberapa opsi sumber dana nih, termasuk digital banking, mobile banking, SMS banking, internet banking, ATM, e-wallet gitu. Nah, kalau yang menu pindahkan uang ini tuh memungkinkan kalian buat ngelola dana dengan lebih spesifik, yaitu untuk memindahkan uang ke dalam kantong yang kalian buat dari kantong lain yang kalian punya. Oke, selanjutnya itu ada Jago Amal. Di fitur Jago Amal ini, bisa bikin kita berbuat kebaikan dengan cara yang simpel. Ada dua pilihan nih yang bisa kita pilih, yaitu zakat dan sedekah. Bank Jago ini juga bekerja sama dengan Baznas, Dompet Duafa, dan Rumah Zakat. Jadi, kalau kita mau bayar zakat atau sedekah, tinggal pilih aja lewat fitur ini. Bisa langsung berkontribusi untuk kebaikan dengan mudah tanpa ribet. Dengan kerjasama Bank Jago sama lembaga-lembaga kebaikan tersebut, jadi lebih gampang buat kita berbagi kebaikan kepada yang membutuhkan. Nah, terus gimana sih buat ngemulai Jago Amal di aplikasi Jago Syariah itu? Jadi kalian bisa memulai Jago Amal dengan langkah-langkah yang simpel di aplikasi Jago Syariah. Mulai dari membuka aplikasi, pilih menu Jago Amal di beranda, lalu pilih jenis donasi, entah itu zakat atau sedekah. Nah, kalau misalkan teman-teman milih sedekah, teman-teman bisa pilih jenis bantuannya nih. Mau yang bantuan pendidikan, bantuan kemanusiaan, atau bantuan anak yatim. Misalkan kita pilih yang bantuan pendidikan. Nah, nanti teman-teman masukin aja nih nominal sedekah yang mau dibayar itu berapa, terus pilih organisasi badan amilnya, mau Basnas, Dompet Duafa, atau Rumah Zakat. Oh ya, teman-teman juga bisa membayar atas nama sendiri atau atas nama orang lain. Nah, kalau udah nanti teman-teman tinggal klik lanjut aja, terus masukin PIN buat menyelesaikan transaksi. Terus gimana kalau yang zakat? Sebenarnya hampir mirip ya. Tinggal masukin nominal zakat yang mau dibayar, tapi tentunya ada perhitungannya ya. Nah, terus masukin pilih organisasi badan amil nih, mau yang mana gitu. Masukin juga nama pemberi zakatnya. Kalau misalkan membayar zakat itu jangan lupa membaca niat. Habis itu klik lanjut, masukin PIN buat menyelesaikan transaksi. Selain itu, kalian bisa nih ngeliat gimana sih hasil sumbangan yang udah disalurin gitu. Kita lihat di sini.
Akad yang digunakan dalam jago amal itu adalah akad wakalah, di mana jago syariah bertindak sebagai wakil kalian nih dalam proses pembayaran ke badan amil yang dituju. Misalkan kita mau lihat yang dompet duafa ya. Nah, nanti di sini teman-teman bisa ngeliat nih hasil sumbangannya yang udah disalurin tuh berapa gitu, ke siapa, ada berapa penerima. Nanti teman-teman bisa lihat di sini. Oke, kita beralih ke menu selanjutnya ya. Menu selanjutnya itu ada transfer dan bayar. Nah, transfer dan bayar ini tuh memungkinkan kalian buat melakukan berbagai transaksi keuangan, seperti mengirim uang ke sesama pengguna jago, rekening bank yang lain, dan juga membayar berbagai jenis tagihan, termasuk token PLN, internet, dan TV, air, kartu kredit, serta layanan lainnya. Nah, ini dia pilihannya. Nah, nanti teman-teman pilih aja nih, mau transfer atau bayar kemana gitu. Misalkan kalau transfer kepada sesama pengguna jago, kalian hanya perlu masukkan nomor telepon yang telah terdaftar di jago, lalu masukin jumlah transfer yang diinginkan. Kantong berbagi ini tuh salah satu fitur yang tersedia dalam aplikasi Jago. Seperti yang bisa disimpulkan ya dari namanya, kantong berbagi ini tuh dirancang sebagai alat yang sederhana dan praktis untuk berbagi kejutan dalam bentuk amplop uang. Setelah pengguna membuat kantong berbagi, pengguna dapat mulai menambahkan penerima. Selanjutnya, pengguna juga bisa memilih kartu ucapan yang ingin disertakan dan menuliskan pesan khusus yang ingin pengguna sampaikan pada kartu tersebut. Selanjutnya, ini pulsa dan data juga sama aja, tinggal masukin nomornya gitu. Nanti tinggal pilih aja. Nah, selanjutnya ini ada analisis pengeluaran. Jadi nasabah ini dapat dengan mudah mengawasi pengeluaran mereka tanpa harus repot. Sebab semua informasi detail tentang pengeluaran mereka itu udah secara otomatis nih tercatat. Terus diklasifikasikan, disajikan dalam bentuk diagram yang mudah dimengerti. Terus kita beralih ke ini deh, ke Jago Rame-Rame dulu. Apa sih Jago Rame-Rame itu? Nah, jadi program Jago Rame-Rame itu adalah semacam program referral yang memungkinkan kalian nih ngajak teman-teman buat gabung di Jago Syariah. Nah, dalam program ini tuh baik kalian maupun teman yang kalian undang bakal dapat bonus sebesar 20.000 setelah saldo akun mencapai minimal 100.000 rupiah selama masa promosi berlangsung. Tapi ada beberapa syarat tambahan nih. Teman yang kalian ajak ini harus isi saldo dalam 7 hari setelah daftar dan jaga saldo minimal 100.000 rupiah selama 30 hari terus-menerus. Oke, kita bahas yang lain. Oke teman-teman, kita beralih ke menu yang kantong ini. Nah, kita klik misalkan buat kantong. Nah, kantong ini juga banyak nih jenisnya. Kalau yang buat pribadi itu ada kantong bayar, kantong nabung, deposito syariah, dana darurat, kurban, jalan-jalan, arisan, atau kantong berbagi. Kalau yang buat bisnis itu ada kantong bisnis. Tapi kita bahas yang deposito syariah ya. Jadi prinsip dasar yang diterapkan sama deposito syariah ini kemitraan antara penyedia dana atau sahibul mal. Dalam hal ini individu atau entitas seperti jagoan yang ingin menyimpan uang dengan pihak pengelola dana yang disebut mudharib. Dalam konteks deposito syariah di Jago Syariah, bank tersebut bertindak sebagai pengelola dana. Setelah dana diserahkan, pengelola dana yaitu Bank Jago Syariah akan mengelola dana tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Saat periode simpanan berakhir, pengelola dana akan membagikan keuntungan atau nisbah bagi hasil kepada penyedia dana sesuai dengan kesepakatan awal yang telah ditetapkan.
Terus keuntungan utama dari deposito syariah ini adalah nisbah bagi hasil yang bersifat kompetitif dan jelas. Keuntungan yang diperoleh dari deposito syariah akan dibagi sesuai dengan porsi atau kesepakatan yang telah disepakati di awal. Sesuai dengan prinsip syariah, depositonya juga bisa dimulai dengan nominal serendah 1 juta rupiah, memberikan pengguna kemampuan untuk menyimpan uang dengan cara yang lebih tenang dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Nih, teman-teman bisa pilih durasinya mau 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, atau 24 bulan. Oke, kita beralih ke yang lain, yaitu ini. Hubungkan kantong Jago dengan GoPay. Nah, Jago ini tuh berkolaborasi dengan GoPay yang menawarkan sejumlah keuntungan, seperti kemudahan dalam pengisian saldo. Jadi ini memungkinkan untuk mengalihkan saldo dari sumber lain. Dapat digunakan sebagai sumber dana untuk berbagai jenis pembayaran dan tidak dikenakan biaya tambahan saat mengisi saldo GoPay melalui Jago. Terus ada ini kartu debit Jago Visa. Nah, kartu debit Jago Visa ini tuh salah satu cara pembayaran di Jago yang dapat digunakan untuk berbelanja online atau melakukan transaksi di mesin ATM dan edisi dengan logo ATM bersama dan Auto di Indonesia, serta Visa yang dapat diterima di seluruh dunia. Selain itu, Jago juga menyediakan kartu debit digital Visa untuk melakukan berbagai transaksi online, termasuk pembayaran di platform seperti Netflix, Spotify, PayPal, dan banyak layanan lainnya. Nah, sementara kartu debit Jago GPN itu adalah solusi pembayaran Indonesia yang cocok digunakan untuk transaksi di dunia nyata, seperti pembayaran, transfer dana, atau penarikan tunai di mesin ATM atau EDC yang memiliki jaringan GPN di seluruh Indonesia. Nah, ini dia. Nanti teman-teman bisa masukin nama kartunya, terus pilih tipe kartunya, mau kartu digital atau kartu fisik. Oh ya, teman-teman, di sini juga ada info tambahan ya. Di sini itu teman-teman bisa mau level akun yang mana gitu. Nih, misalkan saya masih yang baru gitu, jadi level akunnya masih yang jagoan. Kalau misalkan level akun yang jagoan ini tuh teman-teman bisa dapat 3 kali gratis transfer dan top up. Terus dapat juga 1 gratis kartu debit digital. Nah, setelah level jagoan, teman-teman bisa ke level silver jagoan. Di silver jagoan ini, teman-teman bisa 25 kali gratis transfer dan top up, 3 kali gratis tarik tunai di ATM, 1 gratis kartu debit digital, dan 1 kali gratis kartu debit fisik. Nah, cara naik ke silver jagoan itu, teman-teman bisa menghubungkan akun ke partner, misalkan ke Bibit gitu, dan pertahankan saldo rata-rata yaitu Rp500.000. Nah, setelah dari level silver jagoan, teman-teman bisa ke level gold jagoan. Nah, di level gold jagoan ini, teman-teman bisa 50 kali gratis transfer dan top up, 5 kali gratis tarik tunai di ATM, 2 kali gratis kartu debit digital, dan 2 kali gratis kartu debit fisik. Terus gimana cara naik ke gold jagoan? Teman-teman hubungin akun ke partner, misalkan Bibit, terus pertahanin nih saldo rata-ratanya itu 3 juta. Nah, abis dari gold jagoan, level selanjutnya tuh apa? Level selanjutnya itu adalah platinum jagoan. Manfaatnya juga banyak ya. Misalkan 150 kali gratis transfer dan top up, 10 kali gratis tarik tunai di ATM, 3 kali gratis kartu debit digital, dan 3 kali gratis kartu debit fisik. Cara naik ke platinum jagoan itu gimana? Cara naiknya yaitu pertahankan saldo rata-rata 20 juta rupiah.